Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, dan ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya akan coba menanggapi atau menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang menanyakan tentang hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan kerugian dalam usaha Rongso dan gimana cara mengantisipasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabatku semua yang sudah subscribe di channel ini ya. Mudah-mudahan sahabatku semua yang sudah subscribe mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat sahabatku semua yang belum subscribe, silahkan sahabatku semua bisa subscribe channel ini. Itu di bawah video ini ada tulisan subscribe warna merah, silahkan sahabatku semua tekan biar berubah warna menjadi warna hitam. Dengan begitu sahabatku semua berarti sudah berlangganan di channel ini, dan mudah-mudahan sahabatku semua bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi kelangsungan usaha sahabatku semua. Baiklah, untuk itu langsung saya coba tanggapi hal-hal yang bisa menyebabkan usaha menjadi rugi ya. Dalam hal ini pastinya usaha Rongso. Di sini saya akan coba menyampaikan berdasarkan apa yang pernah saya alami atau berdasarkan pengalaman saya. Sahabatku, untuk hal-hal yang bisa menyebabkan usaha Rongso itu rugi, yang pertama yaitu ini saya udah tulis ya, mudah-mudahan ini bisa kebaca ya, walaupun ini nggak pakai papan tulis ya. Yang pertama yaitu sumber modalnya. Sahabatku, sumber modal ini bisa berpengaruh pada untung ruginya usaha kita. Kenapa? Ya, karena begini, kalau misalkan sumber modal ya atau modal yang kita peroleh itu dari uang dingin atau uang simpanan kita, atau mungkin ada pinjaman keluarga ya, pinjaman lunak ya, ini sangat berarti ya, atau sangat berpengaruh pada usaha kita ya. Begini, misalkan kita memperoleh pinjaman itu ya, pinjaman lunak ini, secara otomatis dalam pengelolaan usaha ini kita nggak buru-buru ya, karena nggak dikejar-kejar oleh hutang. Nah, akan tetapi lain halnya kalau misalkan modal yang kita peroleh yaitu modal pinjaman atau bahkan mungkin modal uang rentenir. Ini bisa berpengaruh pada kerugian di usaha kita. Misalkan seperti ini saya contohkan, yang seharusnya ya kita kirim misalkan untuk satu mobil kecil itu misalkan 1,5 ton ya, tapi karena mungkin ya kita dikejar-kejar oleh hutang, besok harus bayar hutang atau bungaan dan lain sebagainya ya, kapasitas barang tersebut baru separohnya, misalkan 7,5 kintal atau mungkin baru 1 ton, ini terpaksa kita kirim karena besok kita harus membayar hutang dan lain sebagainya. Dengan begitu akan berpengaruh pada biaya operasional kita ya, ongkos kirimnya otomatis akan lebih besar kalau kita hitung per kilonya ya. Jadi dari mana modal itu kita peroleh ini sangat berpengaruh pada untung ruginya usaha kita. Nah, solusinya usahakan modal kita yaitu modal uang dingin atau modal pinjaman lunak dari keluarga dan lain sebagainya ya. Intinya jangan memaksakan kemampuan kita modal berapa. Misalkan kita kemampuannya modal 5 atau 10 juta, gunakanlah itu. Jangan memaksakan diri, jangan terus samber sana sini untuk modal, karena nantinya kita cara pengolahan barang ini akan kemerungsung lah, ceritanya seperti itu. Ini yang pertama yaitu sumber modalnya dari mana, ini pengaruhnya ya. Terus untuk yang kedua ya, yang kedua yaitu pengetahuan tentang barang ya. Pengetahuan tentang barang ini sangat penting ya, karena apa? Kalau kita misalkan mau usaha Rongso tapi kita nggak mengetahui jenis-jenis barang tersebut ya, otomatis nanti kita akan sering tertipu atau terkecoh dengan jenis-jenis barangnya. Karena misalkan untuk jenis plastik ya, jenis plastik itu ada yang nanti namanya emberan, putihan, terus kerasan dan lain sebagainya ya. Kalau kita nggak ngerti ya jenis barangnya, nanti kita beli emberan tapi banyak dicampur kerasan, sementara harga kerasan itu jauh di bawah harga emberan. Nah, solusinya ya, ini otomatis sahabatku semua harus belajar, walaupun nggak tahu secara detail, minimal secara garis besarnya sahabatku sudah harus mengetahui jenis-jenis barang Rongso tersebut. Nah, untuk pengetahuan itu di video saya yang lain itu sudah ada yang membahas tentang pengetahuan tentang barang-barang Rongso ya. Di sini ini yang nomor 2. Nah, untuk yang penyebab nomor 3 ya, penyebab nomor 3 yang penyebab kerugian yaitu salah estimasi ya,
salah memperkirakan harga barang. Nah ini ya, misalkan kita perkirakan harga itu misalkan atau berat barangnya misalkan 1 ton, tapi nyatanya ya setelah kita timbang ya itu hanya 9 kintal. Nah salah estimasi ini biasanya sering terjadi pada pembelian yang sistem borongan ya. Kebetulan kita misalkan ada borongan bangunan ya, masih bentuknya masih berdiri, atau borongan mesin ya, atau borongan di bengkel ya, kardus satu tumpuk kelihatannya banyak ya, tapi kita salah memperkirakan, ini bisa menyebabkan kerugian. Nah solusinya untuk yang nomor 3 ini, salah estimasi, ini sebaiknya sahabatku semua ini membeli barang dengan cara timbang kilo ya, timbang bayar ya. Jadi coba hindari dulu untuk yang menggunakan sistem borongan, karena kalau sistem borongan sahabatku semua memang betul-betul harus paham kira-kira misalkan sahabatku borong motor nih, motor ini kira-kira beratnya berapa, atau borong mesin cuci dan lain sebagainya, ini beratnya berapa ya, terus nanti kalau misalkan dipretelin hasilnya berapa, itu sudah harus paham. Nah sementara ini ya gunakanlah per kilo ya, per kilo. Dan juga kalau untuk per kilo itu misalkan campur nih kayak mesin cuci ya, jadi terapkanlah harga barang terendahnya ya. Misalkan di mesin cuci itu ada jenis tembaganya, ada jenis emberannya, ada jenis besinya. Nah cari harga terendah, misalkan harga terendah emberan, jadi ditimbang berikanlah harga emberan ya. Nah kalau toh ada tembaganya, itu sudah merupakan keuntungan lebih bagi sahabatku semua ya. Ini yang nomor 3, salah estimasi. Solusinya yaitu gunakanlah sistem timbang ya, jangan borongan. Terus untuk yang keempat ya, yaitu cara menerima barang ya. Cara menerima barang ini bisa juga berpengaruh pada untung ruginya usaha kita ya. Misalkan sahabatku nggak mau capek ya menerima barang yang kebetulan karungan ya, setelah ditimbang langsung dibayar. Nah ini cara yang salah ya. Nah terus solusinya seperti apa? Di saat sahabatku menerima barang, selalulah melakukan cek barang tersebut ya. Misalkan sahabatku beli barang yang ada dalam karung, cobalah bongkar ya, tapi juga pesannya jangan sampai saklek ya. Jangan terus kesannya kasar, begitu nimbang langsung ambil cutter langsung disobek, terus diperiksa, itu nanti membuat penjualnya tersinggung dan lain sebagainya. Ada cara-cara tersendiri, cara-cara yang lebih ramah ya, lebih sopan ya, kita bisa menyampaikan itu ya, dalam istilahnya menyampaikan misalkan ada barang-barang yang nggak masuk kriteria ya. Jadi saat kita ngecek ada misalkan ada airnya dan lain sebagainya ya, ini bisa kita sampaikan dengan cara-cara yang lebih halus ya, lebih humanis seperti itu ya. Jadi ini cara menerima barang, ini bisa berpengaruh ya. Solusinya selalu ceklah dalam sahabatku semua menerima barang. Nah untuk yang selanjutnya ya, yaitu keadaan pasar ya. Keadaan pasar ini juga bisa berpengaruh pada untung ruginya usaha sahabatku semua. Keadaan pasar seperti apa? Jikalau pasar itu kebetulan memang barang itu stoknya itu banyak ya, mungkin barang impor masuk dan lain sebagainya, otomatis nanti harga itu akan turun ya. Dan juga kalau misalkan kebetulan barang stok di pabrik itu berkurang, permintaannya itu banyak, otomatis barang itu akan naik. Nah solusinya ya, agar sahabatku ini tidak mengalami ya kerugian yang mungkin disebabkan karena keadaan pasar ya, yang istilahnya menyebabkan naik turunnya harga ya, ini solusinya sebaiknya sahabatku nggak menimbun barang. Jadi cobalah kerja cepat ya. Kerja cepat maksudnya apa? Setiap sahabatku habis beli barang, usahakan ya diproses ya, segera diproses dan segera sahabatku kirim ya. Jadi nggak perlu sahabatku harus menimbun barang. Kalaupun terpaksa harus menimbun barang ya, itu untuk barang-barang tertentu yang memang mungkin membutuhkan proses ya, seperti yang pada video saya sebelumnya itu, misalkan di jenis-jenis logam yang memang perlu melakukan proses dibersihin dan lain sebagainya ya, itu mungkin bisa kita sisihin, tapi bukan berarti harus menimbun dalam jangka panjang atau jumlah yang cukup besar, karena resikonya nanti sahabatku akan mengalami misalkan penurunan harga. Walaupun ya kalau untuk dunia rongsok ini
penurunan harga ini jarang sekali yang signifikan ya. Kalau untuk besi ya kisarannya 100 sampai 300 rupiah terjadi penurunan harga. Tapi kalau misalkan volumenya banyak ya, walaupun 100-200 itu akan berpengaruh ya. Jadi sekali lagi untuk keadaan pasar ini solusinya sahabatku jangan menimbun barang. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kemajuan usaha sahabatku. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.